Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai periode pengusulan, perumusan, dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah periode pengusulan. Munculnya Pancasila diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi tonggak awal menuju gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada mulanya, rasa nasionalisme mulai muncul dan tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia. Lalu disusul oleh lahirnya Sumpah Pemuda yang memperkuat semangat nasionalisme tersebut. Periode pengusulan Pancasila dimulai semenjak pembentukan BPUPKI pada 29 April 1945 oleh Jepang, yang terdiri dari 60 orang anggota dan diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat serta didampingi oleh dua orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibang Aceh. Pada 29 Mei 1945, dimulailah sidang pertama dengan materi pokok mengenai dasar negara. Tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Supomo. Insinyur Soekarno, salah seorang pengusul dasar negara, berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara, yaitu nasionalisme, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima butir itu dinamai oleh Soekarno dengan sebutan Pancasila. Kemudian dibentuk panitia kecil sebanyak 8 orang, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo, A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. 8 orang tersebut bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Setelah itu, sidang pertama BPUPKI berhenti untuk sementara. Yang kedua adalah periode perumusan. Pada tanggal 10-16 Juli, diadakan sidang BPUPKI kedua yang menghasilkan naskah Piagam Jakarta. Pada alina keempat Piagam Jakarta, terdapat rumusan Pancasila yang isinya yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengeluarkan maklumat mengenai rencana pembentukan PPKI dan rencana memerdekakan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Keesokan harinya, Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi untuk diberikan kewenangan membentuk PPKI sesuai maklumat pemerintahan Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan terjadilah kekosongan kekuasaan. Selanjutnya adalah periode pengesahan. Pada 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Saigon untuk memenuhi panggilan penguasa militer Jepang. Pemanggilan ini bertujuan untuk membahas hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Jepang. Namun di luar dugaan, pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok tua dan muda, sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, yaitu dalam istilah pemuda pada waktu itu mengamankan. Tindakan pemuda itu didasarkan oleh keputusan rapat yang diadakan pada pukul 12 malam menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini nomor 71 Jakarta. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta, ditulis oleh Soekarno, dan diketik oleh Sayute Melik. Proklamasi kami, bangsa Indonesia,
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 menghasilkan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari sebagai bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka, dan menegaskan bahwa PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup mengesahkan Undang-Undang Dasar, memilih Presiden dan Wakil Presiden, membentuk KNIP. KNIP dilantik 29 Agustus 1945 dan diketuai oleh Mr. Kasman Sigodimejo. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian penjelasan saya mengenai arus sejarah pada periode pengusulan, perumusan, dan pengesahan Pancasila. Bung Karno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya itu sendiri. Terima kasih.